tahun 2023. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira sudah masuk tanggal berapa? 20 Rajab. Artinya apa? Artinya sebentar lagi, kurang lebih 1 minggu lagi, kita akan merayakan satu momen yang sangat mulia, yaitu momen perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj tanggal berapa Bapak Ibu? 27 Rajab. Pak Ustadz, kok sekarang udah banyak yang bikin Isra Mi'raj? Tidak jadi masalah, mau sebelumnya atau setelahnya. Isra Mi'raj adalah perjalanan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu yang disebut dengan Isra, as-sayrul ardi, perjalanan di muka bumi. Kemudian yang kedua Mi'raj, as-sayrus samawi, perjalanan langit. Dari bumi menuju langit pertama sampai menembus langit ketujuh dan diteruskan sampai Sidratul Muntaha. Di sanalah Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah berarti Allah ada di langit? Kira-kira betul atau enggak? Betul. Nabi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah di atas langit ketujuh. Apakah berarti Allah tinggal di langit? Enggak. Tadi iya, sekarang enggak. Apalagi di dalam surat Toha ayat 5, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih sedang bersemayam, duduk di atas arasy. Tuh, kira-kira bagaimana penjelasannya? Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, lihat di dalam kitab Al-Farq Bainal Firaq, karangan Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Di sana beliau mengatakan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat. Kira-kira kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan? Tentu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat annallah la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Sesungguhnya Allah tidak butuh kepada tempat dan tidak terikat oleh waktu. Maka Bapak Ibu tidak boleh mengatakan Allah ada di langit, Allah sedang duduk di atas arasy, atau Allah ada di mana-mana. Allah ada di hatimu. Boleh nggak mengatakan seperti itu? Tidak boleh. Innallaha la yahwihi makan. Allah tidak butuh kepada tempat. Mana dalilnya Pak Ustaz? Lihat di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Ini dalil naklinya. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kalau kita katakan Allah tinggal di langit, berarti Allah serupa dengan makhluk. Kalau kita katakan Allah sedang duduk di atas arasy, berarti Allah serupa dengan makhluk. Kalau kita katakan Allah butuh kepada tempat, berarti Allah serupa dengan makhluk. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil naklinya dari teks agamanya.
Yang kedua, dalil akli secara logika. Andai Allah tinggal di langit, berarti Allah butuh kepada tempat, butuh kepada langit. Kalau Allah butuh kepada langit, berarti Allah butuh kepada makhluk ciptaannya. Kalau Allah butuh kepada makhluk ciptaannya, berarti Allah memiliki sisi lemah, dan itu mustahil bagi Allah. Mustahil Allah lemah. Allah sifatnya Al-Qawi Al-Jabbar, yang kuat dan perkasa lagi kuasa. Allah sifatnya As-Samad. Qul huwallahu Allahus. Katakan Allah itu esa, dan Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Sungguh Allah tidak butuh kepada apapun dan tidak butuh kepada siapapun. Allah tidak butuh kepada arasy, Allah tidak butuh kepada langit, Allah tidak butuh kepada apapun, dan Allah tidak butuh kepada siapapun. Saya kasih pertanyaan lagi buat Bapak Ibu. Kalau memang Allah tidak butuh kepada siapapun, kenapa Allah menciptakan Jibril untuk mengantarkan wahyu? Kenapa Allah menciptakan Israel untuk mencabut nyawa? Kenapa Allah menciptakan malaikat Ridwan untuk menjaga pintu surga dan Malik untuk menjaga pintu neraka? Bagaimana jawabannya Bapak Ibu? Kan Allah Maha Kuasa, kok masih butuh kepada para pembantu? Berarti Allah nggak Maha Kuasa dong. Betul nggak? Coba dipahami dulu pertanyaannya. Kenapa Allah menciptakan Jibril untuk menyampaikan wahyu? Kenapa Allah menciptakan Israel untuk menyambut nyawa? Kenapa menciptakan para malaikat untuk mengerjakan tugasnya masing-masing? Ini kan berarti Allah tidak kuasa. Allah butuh kepada makhluknya. Nah, kira-kira jawabannya bagaimana Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu kalau kuliah filsafat begini nih, diajak mikir, Allah itu di langit atau enggak? Kemudian katanya Maha Kuasa, kok nyiptain para malaikat untuk membantunya? Kira-kira jawabannya bagaimana? Jawabannya pakai logika lagi. Kita tidak tahu seorang raja itu adalah raja, melainkan dia memiliki banyak pembantu dan pasukan. Betul nggak? Raja diketahui dia seorang raja kalau dia memiliki banyak pasukan dan banyak ajudan. Betul tidak? Presiden bisa dianggap sebagai presiden kalau memiliki banyak bawahan. Betul. Ada bagian ekonomi, bagian olahraga, menteri agama, menteri kelautan, banyak menterinya, betul. Nah, begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat untuk membuktikan kekuasaannya. Jibril yang begitu hebat perkasa bisa disuruh-suruh oleh Allah. Israel yang begitu menyeramkan dan kuat bisa disuruh-suruh oleh Allah. Jadi dengan adanya malaikat yang diperintahkan oleh Allah memiliki tugas masing-masing, ini semakin menandakan bahwasanya Allah itu sangat berkuasa. Jadi bukan Allah nggak mampu, Bapak Ibu mampu mengerjakan semuanya sendiri. Tapi untuk membuktikan kekuasaannya, maka Allah menciptakan makhluk-makhluk gagah, makhluk-makhluk besar, dan itu semua berada di bawah perintahnya. Betul? Nah, jadi seperti itu ya. Berarti bagaimana? Allah ada di atas langit atau enggak? Keyakinan Ahlus Sunnah bagaimana? Innallaha la yahwihi, maka Allah tidak butuh pada tempat. Jadi Allah itu ada, tapi Allah tidak butuh kepada tempat. Selesai Pak. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kadang anak nanya, Pak, Bu, kok Allah nggak kelihatan? Pernah nanya begitu anak Bapak Ibu? Bagaimana Ibu jawabnya? Hah? Bagaimana? Rada bingung juga ya. Kadang anak nanya, Bapak, Ibu, kenapa Allah tidak terlihat? Jawabannya simpel. Nah, melihat matahari saja ciptaannya kita tidak mampu. Betul gak? Coba siang hari bolong, lihat matahari langsung tanpa alat bantu apapun, kira-kira kuat atau tidak? Tidak kuat. Bahkan bisa menyebabkan kebutaan pada mata. Melihat makhluknya saja tidak kuat, apalagi melihat Khaliknya, melihat penciptanya. Ajarkan keyakinan-keyakinan ini kepada anak kita, ya Bu ya. Jadi bukan berarti Isra Mi'raj itu Allah ada di atas langit, sedang duduk di atas arsy, kemudian Nabi datang sebagai tamu untuk berkomunikasi dan berbincang-bincang dengan Allah. Bukan. Di dalam Aqidatul Awam disebutkan min ghairi kaifin wa hisarin waftaron alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Nabi di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, tapi bukan seperti pertemuan manusia dengan manusia. Ini pertemuan yang di luar akal, pertemuan yang di luar logika. Nabi melihat, tapi melihat bukan dengan bentuk, melihat bukan dengan arah, melihat bukan sebagai suatu materi, bukan. Pokoknya Nabi ketemu sama Allah, melihat dengan Allah. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Di arah mana? Wallahu a'lam. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jangan dipahami Nabi Isra Mi'raj itu diundang oleh Allah untuk naik ke kerajaan arsy dan bertemu dengan Allah, bukan. Lalu bagaimana dengan surat Toha ayat 5? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Itu bagaimana ayatnya, Bosan? Coba lihat di dalam kitab-kitab ulumul Quran seperti Mannaul Qattan atau Mabahis fi ulumil Quran, atau di dalam kitab-kitab ulumul Quran yang lainnya. Yang namanya ayat Quran terbagi menjadi dua. Ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat yang jelas, makanya para ulama menafsirkan. Sementara ayat mutasyabihat adalah ayat yang ambigu, yang tidak jelas. Makanya banyak ulama yang tidak berani menafsirkan ayat mutasyabihat. Tapi kemudian di dalam kitab Jauharatul Tauhid, Al-Imam Al-Laqani menyebutkan bahwa para ulama dalam mensikapi ayat mutasyabihat itu terbagi menjadi dua. Ada dengan metode at-tafwid dan ada dengan metode at-ta'wil. Tafwid itu adalah menyerahkan artinya kepada Allah. Mereka hanya mengatakan kami beriman kepada ayat ini dan maksudnya kita serahkan kepada Allah. Sementara metode takwil itu adalah mentakwil ayat tersebut sehingga tidak kontradiksi dengan ayat yang lainnya. Maka ditakwillah ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yang dimaksud Allah bersemayam di atas arsy, maksudnya adalah Allah menguasai kerajaan alam semesta. Istawa maknanya istaula. Ini bahasa majas ya Bapak Ibu. Allah duduk di atas arsy, majas. Sama seperti saya bilang gini pada Bapak Ibu. Bapak Ibu, yang menggenggam dunia saat ini adalah Cina atau Amerika. Apakah berarti Cina dan Amerika itu makhluk besar, kemudian bumi ada di genggaman tangan Cina atau di genggaman tangan Amerika? Tidak, ini bahasa kiasan. Yang dimaksud dunia berada di genggaman Cina atau Amerika, maksudnya adalah yang menguasai dunia saat ini.
baik secara ekonomi, teknologi dan lain sebagainya adalah Amerika dan Cina. Ini bahasa kiasan ya Bapak Ibu. Maka Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Pengasih bersemayam di atas arasy. Ini adalah bahasa kiasan. Maksudnya adalah Allah yang menguasai arasy, Allah yang menguasai alam semesta. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Insya Allah. Berarti Allah di mana? Allah tidak butuh kepada tempat, tapi tempat yang butuh kepada Allah, manusia yang butuh kepada Allah, malaikat yang butuh kepada Allah, karena sifat Allah adalah As-Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Nah, insya Allah sampai sini paham ya. Nah, itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah.